Puji Tuhan, saya Permani Rara dari kelas Intisari Alkitab. Pada saat ini saya akan membahas tentang Intisari Alkitab kepada saudara-saudara, Bapak Ibu, bahkan kita semua yang ada pada saat ini. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Ternyata Alkitab itu tersusun dalam suatu kronologi yang sangat jelas atau disebut dengan kronologi praktis. Sehingga Alkitab yang begitu tebal, yang memiliki ribuan detail, ratusan karakter orang, 750.000 kata, lebih dari 1.200 pasal, 30.000 ayat, dan memiliki versi dan terjemahan yang tidak terhitung lagi, dapat menjadi sebuah cerita singkat karena intisari Alkitab membantu kita memahami Alkitab dalam sebuah urutan yang sangat jelas dan mudah dimengerti. Dalam Alkitab ini kita juga menyusun cerita Alkitab, yaitu irisan Alkitab, panggung Alkitab, dan juga menceritakan Alkitab secara rapi, teratur, dan lengkap menggunakan C7SY. Yang pertama yaitu irisan Alkitab. Alkitab dibagi dua bagian besar, yaitu cerita lama atau perjanjian lama dan cerita baru atau perjanjian baru, yang dibagi oleh sebuah lembar kertas hitam sehingga terbagi 8 bagian irisan, sehingga menjadi 4 irisan lama dan 4 irisan baru. Hubungan antara cerita lama dan cerita baru. Kitab Taurat berhubungan dengan kitab Injil, sejarah berhubungan dengan kisah Rasul, kitab puisi atau syair berhubungan dengan surat-surat, dan kitab nubuatan berhubungan dengan kitab Wahyu. Dari hubungan ini, cerita lama dan cerita baru, kita dapatkan ada masa lalu yang kekal dan masa depan yang kekal. Nah, kalau kita melihat gambar irisan Alkitab di samping, Alkitab merupakan kisah yang disusun selama 1.600 tahun, perjanjian lama ditulis selama 1.500 tahun, dan perjanjian baru ditulis kurang lebih 100 tahun. Ditulis oleh 40 penulis, dan 40 penulis ini memiliki latar belakang yang berbeda-beda, dan dengan latar belakang yang berbeda-beda, pendidikan, dan 40 penulis ini dalam kurun waktu yang panjang menulis hal yang sama tentang satu tema, yaitu kemuliaan Allah. Alkitab terbagi dua bagian, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. 39 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani dan perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Mengapa dalam perjanjian lama ditulis bahasa Ibrani sedangkan dalam perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani? Karena pada masa senyap, di mana pada masa itu periode Alexander Agung, karena di mana pada saat itu Allah tidak berfirman. Lalu Alexander ini berkuasa, lalu ia menulis dalam bahasa Yunani karena Alexander ini menguasai bahasa Yunani. Jadi alasannya yaitu karena pada zaman itu Alexander Agung yang berkuasa, sehingga tulisan Alkitab dari bahasa Ibrani menjadi bahasa Yunani. Selanjutnya perjanjian lama tentang hukum Taurat, yaitu perjanjian adanya juru selamat. Perjanjian baru tentang kasih karunia, yaitu penggenapan apa yang dijanjikan dalam perjanjian lama itu digenapi dalam perjanjian baru. Perjanjian lama masa lalu kekal, perjanjian baru masa depan yang kekal, berisi nubuatan yang kekal. Yang terakhir yaitu mikroskop, yaitu janji Allah kepada Abraham. Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal yang ke-12, di mana ada janji Tuhan untuk Abraham, dan janji inilah akhirnya menjadi benang merah hubungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, dari irisan Alkitab, selanjutnya saya akan membahas peta Alkitab atau panggung Alkitab, di mana tempat-tempat ini dilewati sehingga menjadi bukti sejarah. Perjalanan Abraham mulai dari Ur Kasdim lalu singgah di Babilonia, sempat menetap di Haran, dan akhirnya tiba di Kanaan. Setelah itu Tuhan kembali membuat orang Israel kembali ke tempat yang sama, yaitu tanah perjanjian, karena di mana pada saat itu orang Israel berada di Mesir dan mereka diperbudak di sana, sehingga Tuhan kembali membuat orang Israel untuk kembali ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Dari Mesir mereka dipimpin oleh Musa melewati laut Teberau, Gunung Sinai, Kades Barnea. Nah, di Kades Barnea ini di mana mereka diutus 12 pengintai, dan disinilah mereka gagal memenuhi janji Tuhan, sehingga mereka berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun, dan akhirnya mereka tiba di Gunung Nebo. Lalu mereka sampai di tanah Kanaan, di mana orang Israel tidak taat lagi sehingga terbagi menjadi dua kerajaan, yaitu Israel dan Yehuda. Kerajaan utara dibuang ke Asyur, kerajaan selatan dibuang ke Babel yang
Babel mereka kembali ke tanah perjanjian, tetapi yang ditawan di Asyur mereka tidak kembali. Dan dari gambar peta Alkitab di samping ada 6 kumpulan air, yaitu Sungai Efrat, Laut Mati, Laut Merah, Teluk Persia, Danau Galilea atau Lautan Tiberias, dan yang terakhir yaitu Lautan Mediterania. Dari peta panggung Alkitab, selanjutnya saya akan membahas Alkitab dari Kitab Kejadian sampai Kitab Wahyu menggunakan C7 SY. C. Ciptaan. Masa penciptaan yang terdapat pada Kejadian pasal 1 ayat 1 ada kata pada mulanya. Dua kata ini merupakan awal yang membuka sejarah manusia yang memiliki kedalaman arti yang tak terselami. Seluruh cerita Kejadian dan Jagat Raya serta planet bumi ini sampai pada peradaban yang pertama dapat diketahui dari Kitab Kejadian pasal 1 sampai pasal yang ke-11. Peristiwa pertama dimulai dari pria dan wanita, di mana manusia diciptakan dalam bentuk yang sempurna, dan dilanjutkan dengan dosa pertama. Manusia diberikan ujian atas kehendak bebas yang diberikan Allah dan dicobai oleh iblis. Dan manusia pun jatuh dalam dosa. Karena manusia telah berdosa, maka Allah mengutus penebus untuk menyediakan jalan kepada manusia untuk bisa kembali kepada keberadaannya semula. Inilah disebut Injil pertama. Dalam Injil pertama ini ada janji Tuhan kepada manusia untuk bisa kembali kepada keberadaannya. Manusia mengenai keturunan Kejadian 3 ayat 15. Peristiwa ini disebut keluarga pertama. Di sini Adam dan Hawa mempunyai anak, yaitu Kain dan Habel. Setelah ini muncul peristiwa membunuh. Pembunuhan pertama dikarenakan karena iri hati dan kecemburuan. Karena dosa manusia, maka Allah mengirim banjir besar sehingga semua manusia binasa kecuali 8 orang di bawah pimpinan Nuh. Karena Nuh, maka Allah menyediakan pelangi perjanjian bahwa tidak akan ada lagi banjir besar setelah kejadian ini. Lalu muncul lagi kejahatan manusia yang ingin melawan Allah. Mereka membangun menara Babel. Selanjutnya 7, yaitu 4 tokoh dan 3 komunitas. Nah, dalam ini ada 4 tokoh. Yang pertama yaitu tokoh Abraham. Kisah Abraham ada di 2000 tahun sebelum Masehi. Kronologi ini dimulai dari pasal 12 dalam Kitab Kejadian. Cerita Abraham di bagian atas pada lautan Persia di kota kuno Ur-Kasdim. Abraham dan keluarganya tinggal di pusat kebudayaan kuno di lembah Mesopotamia. Melalui cerita atau kisah Abraham tersingkap seluruh Alkitab sampai kita melihat Kitab Wahyu, pandangan luas dari dunia dan alam semesta. Cerita ini dimulai dari Abraham menerima panggilan Allah yang menyuruh untuk meninggalkan Ur-Kasdim dan pergi ke tempat yang dijanjikan Tuhan, dan ditunjukkan baginya janji Allah terhadap Abraham, yaitu tanah, benih, dan berkat. Taat kepada Allah, maka Abraham meninggalkan Ur-Kasdim. Abraham dan keluarganya melangkah dengan iman. Ketaatan mereka adalah bukti nyata dari iman mereka kepada penyertaan dan perlindungan Allah sepenuhnya. Abraham memiliki 2 orang anak, yaitu Ismail dan Ishak. Di antara mereka Ishaklah anak perjanjian. Dari Ishak lahirlah Esau dan Yakub. Kemudian dari Yakub terlahir keturunan yang biasa dikenal dengan 12 suku Israel. Selanjutnya tokoh yang kedua yaitu Yusuf. Kisah Yusuf terjadi di Kejadian pasal yang ke-37 sampai pasal yang ke-50. Kisah Yusuf ada di 2000 tahun sebelum Masehi. Nah, salah satu dari anak Yakub, dia yang paling muda dan disayangi dari semua anaknya, yaitu Yusuf, karena Yusuf yang paling disayangi oleh ayahnya. Itu menimbulkan kecemburuan bagi saudara-saudaranya, dan demikianlah Yusuf dijual ke Mesir. Yusuf adalah seorang yang sangat cerdas dengan kemampuan mengatur administrasi yang hebat. Nah, pada saat tampil di Mesir sebagai penguasa, terjadilah kelaparan di tanah Kanaan. Atas kejadian ini, Yusuf menolong saudara-saudaranya sehingga mereka tidak kelaparan. Waktu berlalu, Yusuf meninggal dunia, dan dengan cepatnya pengabdian Yusuf dilupakan, dan dengan waktu yang sama jumlah Israel semakin bertambah.
banyak dan ini menjadi ancaman bagi penguasa Mesir. Dengan demikian penguasa Mesir menjadikan budak bangsa Israel dan bangsa Israel berada di Mesir 430 tahun. Tokoh selanjutnya yaitu Musa. Nah, setelah bangsa Israel diperbudak di Mesir 430 tahun, Tuhan mengutus Musa untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Setelah itu mereka tiba di Gunung Sinai. Di Gunung Sinai Tuhan memberikan perintah dengan 3 tema, yaitu pertama moral, kedua sipil, dan ketiga upacara atau ibadah. Setelah itu orang Israel tiba di Kades Barnea. Kurang lebih 2 tahun orang Israel di Kades Barnea. Dan di Kades Barnea orang Israel melakukan hal yang fatal. Di situ Musa mengutus 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan, dan pengintai ini memberikan informasi yang salah, sehingga ada 40 tahun mereka berputar-putar di padang gurun lalu untuk sampai di tanah Kanaan. Tapi sebelum itu Musa menyampaikan 5 khotbah, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Apa yang dijanjikan Tuhan kepada Musa yaitu perjanjian tanah, tetapi Musa tidak sampai ke tanah Kanaan. Lalu Musa digantikan oleh Yosua. Yosua hidup sama seperti Abraham kurang lebih 1500 tahun sebelum Masehi. Lalu Yosua dan orang Israel merebut kota pertama yaitu Yeriko, lalu merebut kota Ai di bawah kepemimpinan Yosua kurang lebih 1500 tahun sebelum Masehi, sehingga orang Israel berhasil menduduki tanah Kanaan. Dan tanah itu dibagi-bagi. Setelah itu Yosua meninggal. Setelah Yosua meninggal tidak ada pengganti Yosua. Selanjutnya 3 komunitas. Yang pertama anarki. Nah, setelah kematian Yosua tidak ada pengganti Yosua. Kitab Hakim-Hakim dan Kitab Rut, di mana di situ para hakim memerintah, di mana ketika orang Israel sudah sukses dan memiliki tanah, bahkan memiliki harta kekayaan, orang Israel mulai melupakan Tuhan, sehingga Tuhan membangkitkan para hakim. Kurang lebih 350 tahun masa hakim-hakim memerintah, dan kurang lebih ada 13 sampai 15 hakim Israel kuno. Kita bisa lihat dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-12 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Selanjutnya yaitu kerajaan. Di dalam 1 Samuel sampai 2 Tawarik, setelah masa anarki berakhir, maka timbullah kerajaan atau komunitas kedua kerajaan. Terjadi kurang lebih 1000 tahun sebelum Masehi, di mana di masa kerajaan ada 2 perjanjian, yaitu perjanjian Daud dan perjanjian baru. Kerajaan dimulai ketika Samuel mengurapi Saul, raja pertama dari raja bangsa Israel, Saul, kedua Daud, ketiga Salomo. Tetapi Raja Salomo berubah setia, sehingga Tuhan membagi 2 kerajaan, atau kerajaan itu terbelah menjadi 2, yaitu kerajaan Israel 10 suku dan kerajaan Yehuda 2 suku. Lalu ada 20 raja setelah Yerobeam dan ada 20 raja setelah Rehabeam. Dan di mana kerajaan ini di mana para nabi juga memerintah. Selanjutnya yaitu pembuangan. Kita bisa lihat kisah ini dalam Esra sampai Ester. Kisah pembuangan ini ada di 500 tahun sebelum Masehi. Kesimpulan periode kerajaan mengingat perbedaan antara kerajaan utara dan kerajaan selatan, di mana kerajaan utara Israel diserang oleh Asyur, dibawa ke pembuangan, kemudian terpencar ke negara-negara lain. Namun kerajaan selatan ditaklukkan oleh Babel, dibawa pemerintahan Nebukadnezar, dibawa ke pembuangan untuk sementara, kemudian Yehuda dipelihara dan akhirnya kembali ke tanah perjanjian. Masa pembuangan selama 70 tahun dan 3 perjalanan pula yang dipimpin oleh Zerubabel, Esra, dan Nehemia. Kurang lebih 100 tahun ada 50.000 orang kembali ke tanah perjanjian, dan yang dilakukan di sana yaitu mendirikan bait suci dipimpin oleh Nehemia. Pembuangan memberi tanda kepada kita bahwa kita berada pada akhir
dari masa perjanjian lama dan struktur sosial anarki kerajaan pembuangan. Selanjutnya S. Apa itu S? Yaitu senyap. Masa senyap ini terjadi antara kitab Maliaki dan Matius. Perjanjian lama berakhir kira-kira 500 sebelum Masehi, dan periode senyap ini berlangsung selama 400 tahun, di mana di masa ini Allah tidak berfirman pada periode senyap. Ada dua peristiwa besar yang terjadi, yaitu Alexander Agung, orang Yunani, dan kekaisaran Roma yang mengambil sejarah dunia dengan sistem Romanya dalam bidang administrasi, hukum, komunikasi, transportasi, dan perpajakan. Pada masa senyap, orang-orang Yahudi menyelesaikan kanon dalam bahasa Ibrani dan juga perjanjian lama dalam bahasa Ibrani, diterjemahkan Alkitab sampai sekarang yang disebut dengan Septuaginta. Dan pada masa ini Alexander Agung menyebarkan budaya Yunani. Dan tibalah saatnya kita di masa Yesus. Masa Yesus ini kita bisa lihat dalam Matius sampai kitab Wahyu. Dari 2000 tahun setelah janjinya kepada Abraham, akhirnya tiba pada waktunya Bapa Ia memberikan anaknya yang tunggal untuk memberitakan Injil ke semua orang. Perjanjian baru langsung dibuka dengan kelahiran Yesus. Sang Juru Selamat pada masa ini dapat kita ketahui mulai dari hidupnya Yesus, pengalamannya, dan implikasinya dari salib dan munculnya organisasi baru, yaitu gereja. Mengetahui hidup Yesus tentulah mulai dari kelahirannya, tempat pelayanan Yesus, dan lain-lain. Tidak lepas juga kematian Yesus dan kenaikan Yesus ke surga. Semua kejadian-kejadian dan pentingnya ini pertama-tama kitab Injil sebagai fakta dan teologi era baru Yesus Kristus. Tepat di belakang sejarah gereja diceritakan di Kisah Para Rasul. Kemudian melihat selanjutnya ada koleksi surat-surat mengenai isu-isu gereja. Mula-mula surat-surat ini berasal dari para rasul dan pada akhirnya yaitu Wahyu yang memberikan pandangan singkat akan misteri dan kemegahan masa depan yang kekal. Ternyata setelah kita belajar bagian ini, baik tentang irisan Alkitab, peta panggung Alkitab, dan keseluruhan Alkitab dari kitab Kejadian Wahyu, ternyata Alkitab yang isinya terstrukturnya teratur dan progresif, serta kronologi cerita yang mempunyai benang merah yang tidak terputus dan memiliki tema yaitu kemuliaan Allah. Puji Tuhan, semoga materi ini bahkan video ini dapat menjadi manfaat bagi kita, bagi saudara-saudara, Bapak Ibu, dan kita semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.